Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Nurciburian, dengan NIM D1023059 dari R03. Di sini saya akan menjelaskan analisis mutu karet dengan metodenya dan metode saya pilih itu ada 3. Yang pertama itu ada metode DRC. Nah, apa itu metode DRC? Nah, metode DRC ini itu dry rubber content yang digunakan untuk menentukan kadar karet kering dalam lateks atau bahkan karet lainnya. Ini adalah parameter yang paling penting dalam industri karet karena membantu menilai kualitas dan efisiensi produk. Nah, metode DRC ini ada 3 metode. Pertama itu ada metode oven. Dalam metode oven ini biasanya lateksnya dikeringkan dalam oven pada suhu tertentu hingga mencapai berat konstan lalu dihitung persentase ke karet keringnya. Terus kemudian ada metode koagulasi. Nah, metode koagulasi ini lateksnya dikentalkan menggunakan asam, kemudian dikeringkan dan ditimbang. Nah, lalu yang terakhir itu ada metode gravimetri, di mana metode gravimetri ini menggunakan prinsip pengendapan dan pengukuran berat untuk menentukan kandungan karet dalam sampel. Prosedur umum yang digunakan yaitu adalah prosedur metode koagulasi, di mana pertama itu ada pengambilan sampel, itu lateksnya atau bahan karetnya diambil dalam jumlah tertentu untuk diuji. Kemudian yang kedua itu koagulasinya, lateksnya dikentalkan menggunakan asam. Biasanya itu digunakan asam format untuk memisahkan karet dari cairan. Lalu ada yang ketiga ada pengeringan. Sampel karet yang telah dikentalkan dikeringkan dalam oven pada suhu tertentu hingga mencapai berat konstan. Lalu kemudian ditimbang. Setelah kering itu sampelnya ditimbang untuk menentukan berat karet kering. Lalu kemudian dihitung, persentase DRC-nya dihitung. Lalu yang kedua itu ada metode kadar abu. Metode kadar abu dalam analisis mutu karet itu digunakan untuk menentukan kandungan zat organik dalam karet yang dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekaniknya. Nah, metode umum yang digunakan itu ada 3 juga, di mana yang pertama itu metode pengabuan kering. Ini sampelnya biasanya itu karetnya dipanaskan dalam tanur atau movable furnace pada suhu tinggi 500 sampai 600 derajat Celcius hingga semua bahan organik terbakar menyisakan abu anorganiknya. Lalu yang kedua itu ada metode pengabuan basah. Metode pengabuan basah ini sampelnya dilarutkan dengan asam kuat sebelum dipanaskan. Nah, sehingga zat organiknya itu teroksidasi dan hanya zat anorganik yang tersisa. Yang ketiga itu yang terakhir, metode gravimetri juga. Digunakan untuk menentukan kadar abu dalam karet dengan cara yang mendestruksi sampel pada suhu hingga mencapai berat konstan. Kadar abu dalam karet itu berpengaruh terhadap elastisitas dan ketahanan terhadap degradasi. Dalam industri karet misalnya, kadar abu yang terlalu tinggi dapat menunjukkan adanya kontaminasi atau bahan pengisi yang berlebihan yang dapat menurunkan kualitas produk akhir. Nah, metode pengabuan kering ini digunakan untuk menentukan kadar abu dalam suatu bahan dengan cara membakar semua zat organik pada suhu tubuh hingga suhu tinggi hingga hanya tersisa zat anorganik. Terus metode pengabuan kering ini biasanya paling umum digunakan. Dan prosedur kerjanya itu yang pertama itu persiapan sampel. Dan sampelnya itu bahannya itu dikeringkan terlebih dahulu kalau itu mengandung kadar air yang terlalu tinggi. Lalu kemudian penimbangan awal, ini sampel itu ditimbang sebelum proses pengabuan untuk menentukan berat awalnya. Terus pengabuan dalam tanur. Sampelnya itu dimasukkan ke dalam tanur atau muffle furnace dan dipanaskan pada suhu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius seperti yang saya jelaskan tadi, hingga semua zat organik terbakar. Lalu kemudian didinginkan. Setelah proses pengabuan selesai, sampel didinginkan dalam desikator untuk mencegah penyerapan kelembapan. Lalu kemudian penimbangan akhir, sampel yang telah menjadi abu ditimbang kembali untuk menentukan berat akhirnya. Lalu kemudian dihitung kadar abunya. Lalu yang terakhir itu ada metode kadar kotoran. Metode kadar kotoran dalam analisis mutu karet digunakan untuk menentukan jumlah zat asing atau kontaminan dalam karet yang dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekaniknya. Ada 4 metode umum yang saya ambil itu, yaitu metode gravimetri tentunya, yang kedua metode filtrasi,
Yang ketiga itu ada metode sentrifugasi, dan keempat metode OAOC. Nah, metode gravimetri ini sama seperti sebelum-sebelumnya, sampelnya dipanaskan lalu dikeringkan, kemudian ditimbang. Lalu yang kedua itu metode filtrasi, sampelnya itu biasanya dilewatkan melalui filter khusus untuk memisahkan kotoran dari bahan utama, kemudian dianalisis. Terus yang ketiga metode sentrifugasi. Ini sampelnya itu diputar dengan kecepatan tinggi untuk memisahkan kotoran berdasarkan perbedaan densitasnya. Terus yang terakhir metode AOAC, standar analisis kadar kotoran yang digunakan dalam berbagai industri termasuk minyak kelapa sawit. Ini paling sering digunakan metode AOC. Kadar kotoran dalam karet berpengaruh terhadap elastisitas dan ketahanan terhadap degradasi. Dalam industri karet, kadar kotoran terlalu tinggi dapat menunjukkan adanya kontaminasi atau bahan pengisi yang berlebihan yang dapat menurunkan kualitas produk akhir. Saya di sini mengambil metode gravimetri untuk prosedur kerjanya. Yang pertama itu persiapan sampel dengan metode gravimetri, di mana sampelnya karet dipotong kecil-kecil dan dikeringkan untuk menghilangkan kadar air dapat mengaruhi hasil. Kemudian pemanasan awal, sampelnya itu dipanaskan menggunakan hot plate atau lampu inframerah selama 70 sampai 80 menit pada suhu kurang lebih 125 dalam suhu 10 derajat Celcius. Kemudian difiltrasi. Sampel yang telah dipanaskan disaring menggunakan mesh ukuran 45 mm untuk memisahkan kotoran dari bahan utama. Kemudian pengeringan dan pemijaran. Endapan kotoran dikeringkan dalam oven atau dipijarkan pada suhu tinggi hingga mencapai berat konstan. Lalu di penimbangan akhir, endapan yang telah dikeringkan ditimbang menggunakan neraca analitik. Kemudian dihitung kadar kotorannya. Kadar kotorannya itu dihitung berdasarkan berat endapan diperoleh. Metode ini tuh paling penting dalam industri karet karena kadar kotoran yang tinggi dapat mempengaruhi elastisitas dan ketahanan produk akhir. Sekian penjelasan materi metode analisis mutu karet dari saya. Saya ucapkan terima kasih.